Gimana kalau saya gabungkan antara pastel biasa dengan kari pap Singapura? Langkah kecil ini menjadi awal dari perubahan besar dalam hidup saya. Dan jujur sih, saya nggak pernah membayangkan bisa punya usaha sendiri. Tapi sekarang, setiap pagi saya memulai dari dapur kecil saya ini. Hidup harus berjalan. Saya mulai pelan-pelan saat masa COVID yang lagi ramai, banyak yang mengira saya dan keluarga terpapar. Sehingga tetangga was-was dengan saya. Perusahaan sangat membantu saya untuk merintis usaha kari pap di saat masa COVID yang kedua. Saya bersyukur bisa berada di dalam perusahaan yang sangat perhatian dan pengertian kepada saya dan keluarga saya. Saat memulai usaha, untuk membangun kepercayaan pembeli, saya mencoba berbagi kari pap secara gratis. Dan waktu saya kontrol ke rumah sakit atau dirawat di rumah sakit, itu saya juga membawa kari pap untuk berbagi ke pasien yang lain. Dari pelatihan, saya belajar banyak tentang awal mula cara berjualan. Dari cara memasarkan kari pap, dari bagaimana cara menghadapi konsumen. Dan kalau ada komplain dari konsumen, bagaimana kita harus menyikapi dengan baik. Serta prinsip getok tular. Itu atau yang disebut dari mulut ke mulut. Pesanan mulai datang. Saya pikir ini mungkin waktunya berbagi rezeki juga sih. Saya coba untuk mengajak tetangga untuk membantu saya. Meringankan pekerjaan saya dan juga supaya kita bisa tumbuh bareng. Tapi ternyata tidak mudah. Kari pap itu soal rasa dan perlu ketelatenan. Beberapa kali gagal, adonan tidak pas, lipatan tidak rapi. Akhirnya saya kerjakan lagi dengan anak saya. Pelan-pelan saya memilih menjaga kualitas. Kalau pesanan sedang banyak, saya baru meminta bantuan kepada tetangga yang sudah terbiasa. Dari situ saya sadar, ternyata kebaikan bisa membuka jalan rezeki. Alhamdulillah, sekarang pelanggan saya sudah banyak, bahkan kadang saya harus menolak pesanan karena tenaga saya terbatas. Dari omset yang masuk setiap bulannya, saya benar-benar bersyukur sekali. Hasil dari membuat kari pap ini, saya bisa menguliahkan anak saya sampai menjadi perawat. Rasanya bukan cuma bangga pada diri saya sendiri. Saya juga bangga pada suami, pada anak saya. Karena tanpa mereka, tanpa dukungan mereka, usaha ini tidak akan bertahan sampai sekarang. Alhamdulillah sekali dalam 1 minggu, omset yang saya dapatkan secara rutin itu sampai 1,5 juta, sampai bisa 2 juta juga. Dan kalau sedang ramai, pernah juga sampai 10 juta hanya dalam seminggu. Bahkan dalam 1 hari bisa 2 juta. Semua ini jadi penguat saya untuk terus maju. Dari situ saya mulai punya mimpi suatu hari nanti saya bisa punya rumah pastel sendiri. Di mana orang-orang bisa menikmati dengan nyaman, duduk dan menikmati pastel kari pap. Sekarang saya juga mulai usaha paket snack, nasi kotak, dan juga lapis legit. Di saat yang sama, saya masih bekerja di pabrik sambil menjalankan semua usaha itu. Capeknya pasti, tapi selama mimpi itu masih hidup, saya akan terus melangkah. Saya percaya, selama terus melangkah, mimpi saya akan jadi kenyataan.
Saya tidak memulai dari kondisi yang sempurna, tapi dari dapur kecil ini saya belajar. Kalau kita mau berjalan pelan-pelan pun, kita bisa sampai. Untuk UMKM dan teman-teman saya, jangan pernah takut untuk memulai usaha. Karena usaha besar pun lahir dari langkah pertama yang sederhana. Tetap percaya dan pantang menyerah. Semua kerja keras akan membuahkan hasil yang nyata. Action. Rita, coba tunjuk ke kamera, nunjuk lebar kamera dulu. Siap. Sini Bu. Ayo, kau sangat senang kita. Yang enggak nak. Malah. Semuanya. In. Oke, 1, 2, 3. Ngomong dulu. Oke, ayo. Gak pegal sih. Tahan. Buka yang lebar. Ibunya keluar. Masih bocor Michelle. Nah. 1, 2, 3, yuk boleh sambil ngobrol. Kayak nyeles itu biasanya kan nggak bisa pakai sekarang jago. Pokoknya kalau di rumah sakit itu semua ditawari. tak kasih tahu foto-fotonya. Karena tenaga saya terbatas, akan membuahkan hasil yang nyata. Kalau suka kontennya, subscribe dan klik loncengnya. Jangan sampai ketinggalan